هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian rahmati Allah, tema malam ini kita angkat yaitu kiat meraih hidup bahagia. Ya, tapi jangan bertanya apakah Ustadz sudah bahagia atau belum. Ya, ini. Biasanya kalau kiat sukses dalam usaha yang bicara adalah orang-orang yang memang memiliki keunggulan ya dan kesuksesan dalam berusaha. Dan insya Allah mudah-mudahan antum juga tidak bosan untuk kajian dan ada usulan insya Allah besok kita kaji tentang zakat ya dan selanjutnya mungkin ya tidak ada kajian lagi ya. Di malam 28, 29 antum bisa penuh. Para jamaah rahmati Allah, hidup bahagia merupakan impian bagi setiap orang. Ya. Kalau manusia mengukur bahagia itu apabila dia memiliki banyak harta. Begitu pula dia duduk di atas tahta barangkali begitu. Dan juga banyak di sekelilingnya para wanita. Ya. Uangnya berlipat, mobilnya mengkilat, rumahnya bertingkat. Lanjut, istrinya 4. Wah, baru itu dikatakan bahagia. Ya. Apakah benar demikian? Ya, ya, jadi pejabat setempat ya, yang tidak pernah diangkat-angkat. Para jamaah rahmati Allah, di dalam surat An-Nahl ayat 79, Allah Taala berfirman, ya, man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh baik laki maupun perempuan dan dia beriman, wa huwa mu'minun, waw di sini namanya waw hal, wawul hal. Ketika dia beramal soleh, dia beriman, ya, dalam keadaan beriman. Apa jawabannya dari jumlah syartiyah ini? Jawab syaratnya adalah barang siapa yang memenuhi syarat beramal soleh, apakah dia seorang wanita atau laki-laki dan dia beriman, maka jawabannya apa? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh dan benar-benar akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Falanuhyiyannahu, ada lam taukid, ada nunut taukid. Ya, dalam bahasa Arab, lamut taukid sebagai penekan yang artinya sungguh benar-benar. Ya, nunut taukid, nun taukid juga sama. Ya, sungguh benar-benar. Artinya jangan ragu lagi, akan kami berikan kepadanya kehidupan thayyibah, kehidupan yang baik. Ya, wala najziyannahum, juga lam taukid nun taukid, dan sungguh-sungguh akan kami balas pahala mereka lebih baik daripada amal mereka. Dengan bi ahsani ma kanu ya'malun, lebih baik daripada amal perbuatan mereka. Para jemaah rahmati Allah, Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya tentang ayat ini, ayat 79, betul? An-Nahl. An-Nahl ayat 79, surat 16. Surat An-Nahl, surat 16 ayat 79. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa kehidupan yang baik yang dimaksud adalah ar-rizqu al-halal. Itu yang pertama, diberi rezeki yang halal. Ya, karena memang Nabi juga menjelaskan, ya'ti 'alan nasi zamanun ma yubalir rajul min aina asabal mal min halal aw min haram. Akan datang satu masa pada manusia
Satu zaman di mana seorang sudah tidak peduli lagi dari mana dia dapat harta, apakah dari cara yang halal atau yang haram. Maka orang yang beramal soleh, tentu kita berharap al-i'tikafu fi hadzal masjid menjadi salah satu amal soleh. Ya. Dan dia beriman. Kita puasa man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Kita qiyamul lail man qoma imanan wahtisaban. Kita mencari Lailatul Qadar man qoma Lailatul Qadri imanan wahtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dengan iman kita melakukannya. Ya. Maka diberikan halal. Makna kedua dijelaskan kehidupan yang baik adalah al-qanaah, yaitu diberi sifat qanaah. Yang ketiga para jemaah as-sa'adah, yaitu kebahagiaan. Bagaimana tidak bahagia? Kita bersama kita rezeki yang halal, bersama kita sifat qanaah, ya. Kemudian diberikan as-sa'adah, kebahagiaan. Dan menukil perkataan Ali bin Abi Thalib, hidup bahagia adalah diberikan al-jannah, sorga. Para jemaah rahmati Allah. Bahagia dengan keluarganya, dengan anak, dengan istri, ya, dengan orang tua, dengan cucu-cucunya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd, ya, ayat 23-24, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Surat Ar-Ra'd ayat 23-24. Surga Aden mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang soleh dari bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, begitu juga dengan anak-anak keturunan mereka, kumpul jadi satu. Ini biasanya hari raya kumpul bersama. Ada yang mudik, hanya ingin berjumpa dengan keluarga, karena memang itu merupakan sebuah kebahagiaan. Bagaimana kalau itu berkumpulnya di surganya Allah, di surga Aden, disebut oleh ulama tafsir yaitu Al-Hafidz Ibnu Katsir, surga di tengah-tengah yang begitu menarik. Ya, masuk ke dalamnya orang-orang yang soleh dari bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, anak keturunan mereka. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin. Dan para malaikat masuk ke dalam surga menuju kepada keluarga tersebut dari setiap pintu yang ada. Jadi para malaikat itu semuanya masuk ke dalam surga dari berbagai pintu yang ada menuju pada keluarga tersebut yang kumpul semuanya satu keturunan. Apa yang diucapkan? Salamun alaikum bima sabartum. Surat Ar-Ra'd surat 13, betul. Ayat 23-24. Salamun alaikum. Selamat atas kalian. Atas apa? Atas kesabaran kalian dulu. Bima sabartum. Fa ni'ma uqbaddar. Inilah senikmat-nikmatnya tempat. Para jemaah sekalian mendapatkan ucapan selamat dari teman, kolega di kantor karena sukses usahanya, atau promosi jabatan, biasanya senang. Ya. Istri yang tidak ikut-ikutan naik jabatan, anak, orang tua ikut senang. Nah, kalau ini semuanya sama-sama mendapatkan kedudukan di hadapan Allah. Nah, ini kebahagiaan. Bagaimana kita bisa meraih kebahagiaan seperti itu, dunia maupun di akhirat? Saya ambil tema ini dari perkataan seorang ulama yang terdapat dalam kitab tulisan beliau yaitu Al-Qawaidul Arba' oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, idza u'tiya syakara wa idza batuliya sabara wa idza adnaba istaghfara fahaula'i thalath unwanus sa'adah. Seseorang jika dia mendapatkan nikmat lalu bersyukur, ketika mendapatkan musibah dia bersabar, ketika terjerumus jatuh dalam dosa
lalu dia istighfar, maka tiga perkara ini merupakan tanda-tanda kebahagiaan. Ya, kalau kita bersyukur atas nikmat, bersabar atas musibah, istighfar atas dosa, maka itu orang bahagia. Nah, dalam kesempatan ini tidak ada salahnya karena itu bukan nas, bukan dalil. Ya, justru saya dukung dengan dalil. Saya jadikan 9 dari 3. Ya. 9 kiat meraih hidup bahagia. Tadi ada yang minta untuk dijadikan ditulis di banner, ya silahkan, nggak ada masalah. Berarti sudah dapat bocorannya. Berarti sudah selesai nih. Nggak perlu dilanjut. Kelihatan antum sudah sumringah, semua bahagia. Mungkin THR sudah masuk rekening atau mau selesai. Ya. Pertama para jemaah, hidup bahagia kita bisa meraih satu dengan ad-du'a, yaitu dengan berdoa. Ya, dengan berdoa. Bagaimana tidak? Doa merupakan apa? Merupakan tali yang menghubungkan hamba dengan Robnya. Para jemaah, banyak orang punya masalah, lalu dia curhat, cari orang tanpa pandang bulu, siapapun dicurhati. Seorang istri yang punya masalah dengan suaminya, orang se-RT tahu semua karena dicurhati semua. Akhirnya rahasia suami orang pada tahu. Kadang orang ketika dia memendam persoalan, dia berat, dia harus bicara. Tapi bicara dengan siapa? Dengan Allah Ta'ala. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya ya, innama ashku bathi, aku mengeluhkan urusanku dan kesedihanku hanya kepada Allah. Ya. Hanya kepada Allah Ta'ala. Dengan apa para jamaah? Ya dengan ad-du'a. Dan doa itu merupakan ibadah. Nabi bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Dan juga Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ya. Tuhan kalian telah berkata, Rabb kalian telah berkata, wa qala rabbukum ud'uni. Ya, ini fi'il amr, perintah. Dan perintah menunjukkan sebuah kewajiban. Al-amru ya yufidul wujub, wajib. Ud'uni. Ya. Berdoalah kalian padaku. Apa jawabul amrnya? Astajib lakum, maka aku akan mengabulkan doa kalian. Perintah, terus ada jawab amrnya. Ya. Sesungguhnya orang yang sombong, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, dari beribadah kepadaku, yaitu dari berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan terhina. Ini para jemaah rahmati Allah. Maka doa ini selain merupakan sarana yang ampuh di dalam kita mengeluhkan segala persoalan kita, maka ingat, doa merupakan ibadah yang penting. Ya, ibadah yang penting. Ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Ada hadis yang mengatakan doa mukhul ibadah, otaknya ibadah, inti ibadah. Itu hadisnya dhaif, ya. Matan yang mengatakan mukhul ibadah. Yang sahih ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Ya. Kemudian masalah doa, harus kita yakin bahwa doa itu pasti dikabul. Entah dengan 3 perkara. Pertama, dikabul sesuai dengan permintaannya. Kalau tidak, yang kedua disimpan sebagai pahala kelak di akhirat.
Atau yang ketiga adalah apa? Diselamatkan dari musibah yang akan menimpa, semisal kadar doa yang dipanjatkan. Ya. Nabi bersabda, "Ma min muslimin yad'u bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'atur rahim illa a'tahu Allahu iyyah bi ihda thalath. Imma an yu'ajjila da'watahu wa imma an yaddakhirah fil akhirah wa imma an yasrifa anhu su' mithlahu." Faqalu idzan nukthir, faqala Allahu aktsar, rawahu Tirmidzi. Tidaklah seorang muslim berdoa dengan sebuah doa yang tidak mengandung dosa dan tidak mengandung pemutusan silaturahim kecuali akan dikabulkan salah satu dari tiga, diberikan kepadanya. Yang pertama, entah disegerakan doanya sesuai dengan apa yang diminta di dunia ini. Kalau tidak, disimpan sebagai. Dan biasanya kita selalu ingin minta yang cash, yang kontan gitu ya. Tempo tuh jarang yang mau kalau kita yang jualan. Kemudian yang ketiga, atau diselamatkan dari musibah yang akan menimpa yang semisal dengan kadar doa yang dipanjatkan. Kemudian para sahabat setelah mendengar hadis itu, mereka mengatakan, kalau begitu idzan nuksir, kalau gitu kita banyak doa saja karena pasti dikabul. Apa kata Nabi? Allahu aktsar, Allah lebih banyak mengabulkan. Tidak ada ruginya para jamaah kita berdoa, keluhkan segala persoalan kita hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Ya, kalau kita minta kepada manusia, permintaan pertama, tafaddal ya akhi, senyum lebar berada di ujung-ujung bibir. Ya. Minta kedua, tafaddal ya akhi, gigi sudah mulai merapat. Ya. Permintaan ketiga kalau sama manusia, ya, antum ini ya, itu manusia. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak diminta, maka Allah marah para jemaah. Oleh karena itu mari kita minta hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Dan itu merupakan ibadah yang sangat agung. Lebih-lebih di malam-malam di mana antum memburu di dalamnya. Panjatkan doa, mohon ampun pada Allah. Ucapkan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Perbanyaklah baca doa-doa tersebut. Minta apa yang kita inginkan para jemaah. Maka doa ini merupakan kiat dalam meraih kebahagiaan. Kenapa? Karena seorang muslim yakin doa kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Perhatikan adab dan etika dalam berdoa, waktu-waktu ketika sujud, ya, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fa huwa sajidun fa akthiru fihi ad-du'a. Rawahu Muslim. Paling dekat antara hamba dengan Allah ketika dia sujud, maka perbanyak doa ketika sujud itu. Antara adzan dan iqamah, sepertiga malam terakhir, ketika hujan turun, apalagi antara adzan dan iqamah, ya, hujan turun. Hujan turun sepertiga malam terakhir. Ya, kemudian di malam-malam berada di 10 hari terakhir, apalagi di malam yang ganjil. Ini semua harus kita jaga. Para jemaah rahmati Allah, silahkan keluhkan semua persoalan hanya kepada Allah. Hanya kita dan Allah yang maha tahu, yang tahu tentang persoalan kita, tentang istri, tentang anak, tentang keluarga, pekerjaan, semuanya. Minta, terutama doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan dianggap remeh. Wah, itu mah doa yang biasa. Minta yang luar biasa. Yang bagaimana luar biasa? Yang panjang-panjang. Ya, itu. Makanya jangan gampang-gampang kita untuk curhat pada orang. Cari orang yang bisa memberikan makhraj, solusi jalan keluar yang baik. Ya. Kemudian para jemaah rahmati Allah, apa kiat kedua?
yaitu kita usaha, doa, usaha para jamaah rahmat Allah. Ya. Dan dalam usaha ini banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan, seperti di dalam hadis Nabi bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minal jannah wa maq'aduhu minan nar." Faqalu ya Rasulullah afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amal, faqala i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Rawahul Bukhari. Tidaklah masing-masing kalian kecuali sudah ditetapkan tempatnya di sorga dan di neraka. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu kita pasrah saja, ya, kita serahkan, sandarkan diri kita kepada ketetapan dan ketentuan takdir. Apa jawaban Nabi? Iya, enggak, ya. Tapi Nabi mengatakan, i'malu, berusahalah, beramallah, karena masing-masing akan dimudahkan kepada penciptaannya. Maka kita usaha urusan dunia dan akhirat. Allah sudah mengajarkan dalam Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lalu disuruh kita sholat, disuruh kita bekerja. Para jamaah rahmati Allah, kita berusaha, beramal para jamaah. Maka insya Allah bahagia. Orang akan bahagia dengan hasil usahanya sendiri. Dia akan bahagia dengan jerih payahnya. Oleh karena itu, hendaklah kita berusaha, bahagia insya Allah. Dan jangan sepelekan usaha-usaha kita, baik dunia apalagi akhirat. Wah, saya cuman jualan cireng, ya, dan sudah cabangnya ada 20, ya, menebar di seluruh Jawa. Wah, cireng tapi cabang 20 ini. Ya, jangan remehkan. Semua yang besar dari yang kecil, saudara. Ya, semua yang besar dari yang kecil. Ternyata dia punya gudang frozen cireng, ya, ada kan di sini nih yang warnanya biru itu di Narogong, itu kan gudang frozen. Dia punya satu gudang. Nah, artinya apa? Jangan remehkan para jamaah hati Allah. Dua, ini usaha. Nah, usaha ini penting, baik dunia apalagi akhirat. Dan tentu saudara sekalian, sekarang ini sudah ada upaya untuk mencari kita Lailatul Qadar. Itu usaha, beramal. I'malu, beramallah, berbuatlah, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Kita juga berdoa, urusan dunia juga urusan akhirat. Sudah diajarkan oleh Allah Ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu sudah luar biasa doa itu para jemaah. Sering dibaca oleh Nabi SAW. Doa Nabi adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini. Yang ketiga para jemaah, kita doa, kita usaha, kita tawakal. Ya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Hanya kepada Allah mereka bertawakal. Ya. Apa tawakal itu para jemaah? At-tawakkul adalah as-thiqah bima fi yadillah. Dia percaya dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluar, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Bukan menghitung kancing baju, bukan menghitung bunyi tokek gitu. Kalau dulu tatayur atau toyur cari burung, tapi kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, ya, sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi qaddara fahada. Allah yang telah mentakdirkan makhluk-makhluk ini, fahada, lalu Allah memberikan petunjuk. Ibnu Qayyim mengatakan diberi insting. Jangankan manusia, hewan. Ya, kita lihat ayam bercakar-cakar, dapat cacing dimakan, dapat paku enggak dimakan.
diberi insting. Burung pagi hari terbang, lapar, sore hari pulang, kenyang, tapi dia terbang. Ayam mencakar. Hari kita itu ya kita lakukan. Lalu kita tawakal pada Allah Ta'ala. Lau tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakumullah kama yarzuqut thair taghdu himasan wa taruhu bitonan. Apabila kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka apa? Allah akan memberikan rezeki pada kalian. Sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Dia terbang pagi hari dalam keadaan lapar, pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Jangan salah paham, berarti rezekinya seperti cuma ukurannya seperti rezekinya burung, Ustaz. Ya, ini ya, manusia salah paham. Salah paham. Ya, kita nggak hanya itu, ini, yang itu, salah paham. Ingat, ya, prinsip dalam Islam harus kita pegang. Dan iman harus bertambah ketika ayat kita baca, kita dengarkan, kita pahami, kita pelajari, langsung menancap dalam dada sebagai sebuah keimanan, lahir dalam sebuah sikap. Apa sabda Nabi? Ini sering saya sampaikan dalam majelis karena menarik sekali dan menginspirasi. Yaitu apa? Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annahu hizat lahu minad dunya wa fi riwayah bihadzafiriha. Kalau begitu, untuk apa bersedih hati, berkecil hati, tidak pede dan seterusnya? Apa artinya? Barang siapa diberi rasa aman bersama keluarganya di pagi hari, antum kalau tidak aman para jemaah mau meninggalkan keluarga 10 hari? Nggak mungkin. Berarti kita aman. Ada ini terpenuhi satu. Kemudian yang kedua, ya, mu'afan fi jasadihi, badannya sehat. Meskipun agak-agak meriang, bersin-bersin dikit, sehat insyaallah, alhamdulillah. Bersin-bersin dikit, karena biasa tidur di kasur, masya Allah sudah terkurang antum. Luar biasa para jemaah. Kalau tidak dipilih sama Allah Ta'ala, susah untuk tikaf 10 hari, bener. Maka kita harus apa? Satu sisi harus ada ar-roja, penuh harap, ya, meskipun satu sisi jadi cemas-cemas, harap-harap cemas. Badan sehat, aman. Indahu qutu yaumih, dan yang dimakan di hari itu ada. Indahu qutu yaumihi, di sisinya kutu, bukan kutu ini ya, kutu itu al-qut, itu makanan. Qutu yaumih, makanan di hari itu ada. Apa kata Nabi? Seperti memiliki dunia dan isinya. Masya Allah. Ya, coba antum tidak mungkin meninggalkan rumah 10 hari kecuali anak istri sudah ini sudah ditata semua, sudah diatur. Ya, mungkin kulkas sudah penuh ayam begini nih. Ini ya. Tapi kok masih sedih, stres, macam-macam. Ini. Nah, ini kan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Nabi pernah keluar rumah, ya, dalam keadaan lapar, diganjal batunya malam hari. Ketemu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ada apa keluar Abu Bakar? Lapar ya Rasul. Sama. Ya. Ketemu sama Umar. Ada apa Umar keluar? Lapar ya Rasul. Sama. 3 orang yang mulia ini lapar semua. Akhirnya apa? Datanglah kepada seorang sahabat Ansor. Ada istrinya, dia masih keluar, ada keperluan sebentar. Nah itu datang, senang sahabat Ansor, diberi air sama korma. Sementara di situ ada kambing, masa kita lapar cuman air sama korma? Ya, ngerti sahabat ini, langsung disembelih kambingnya, dimakanlah oleh orang yang mulia dan termulia di atas muka bumi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma.
Ya, lalu beliau mengatakan setelah makan, ya, thumma latus'alunna yauma idzin 'anin naim. Kemudian akan ditanya nikmat yang kita rasakan nanti. Ya. Nah, para jamaah rahmati Allah, tawakal ini perlu. Sehebat apapun manajemen yang dimiliki seseorang, sebesar apapun modal yang dimiliki, ya, dan secanggih apapun alat teknologi yang dimiliki, maka jangan hanya sekedar bahasa orang sekarang mengandalkan otak kiri, matematik, ya, karena betapa banyak di luar itu, ya. Karena kita sudah terbiasa dengan 1000 diambil 300 sama dengan 700, sudah pasti keluar angka seperti itu. Ya, apakah kita mau menerima, membiasakan diri 1000 diambil 300 sama dengan 2000? Wah, semua berlomba. Ya, otak kanan. Padahal hadis mengatakan mana qasad sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa izza wa man tawadha'a lillahi rafa'ahu, rawahu Muslim. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Nah, ini. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Ulama menyebutkan seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bisa bertambah nominal selain bertambah keberkahan. Ini para jemaah. Besok insyaallah kita bahas masalah fikih zakat. Insyaallah. Ya. Nah, orang ketika dia tawakal kepada Allah, dia akan bahagia. Saya sudah berdoa kok. Dan saya yakin doa saya dikabulkan. Dan saya tahu dan beriman yang namanya doa dikabulkan di antara 3. Tidak harus doa dikabulkan itu sesuai dengan yang kita minta. Bisa yang kita minta sesuai apa yang kita inginkan, atau nanti disimpan di akhirat, atau oleh Allah diselamatkan dari bahaya yang akan menimpa kita yang kita tidak tahu. Cuman kita tuh pinginnya yang kontan, ya, yang serba instan. Itu para jemaah. Oleh karena itu berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa doa kita pasti dikabulkan. Ya, banyak doa sampai Umar bin Khattab mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu, aku tidak peduli doa aku dikabul atau tidak. Yang penting aku doa. Masya Allah. Banyak doa para jemaah. Makanya kalau kita lihat ajaran Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak lepas dari doa. Makan doa, tidur doa, hubungan sama suami istri doa. Yang depan-depan nih kena nih. Masih ingat enggak doanya? Saya enggak mau nanya, saya takut malu. Pernah saya tanya, lupa mungkin karena keder ditanya. Ya. Aduh, berapa anaknya Pak? 5 Pak Ustadz. Ini benar nih, saya enggak buat-buat. 5 Pak Ustadz. Gimana Pak doanya ketika hubungan sama istri? Pak Ustadz lupa Pak Ustadz. Udah 5 lupa. Kita keluar rumah doa, kita masuk masjid doa, keluar masjid doa, masuk toilet doa, keluar semua. Para jemaah, semua doa. Itu tidakkah kita bahagia? Karena apa? Karena kita selalu berhubungan dengan zat yang memiliki dan menguasai dan memberi kebahagiaan. Coba, bahagia di sini. Ya, laisal ghina an kasratil arad, walakin dulu saya pikir bukan hadis itu. Kaya hati. Bukan kaya harta, kaya hati. Itu hadis. Nabi bersabda, laisal ghina an kasratil arad, bukan kaya banyaknya harta, tapi kaya ghinan nafas, kaya hati, kaya jiwa. Ini para jemaah. Ya. Para sahabat dulu Bilal bin Rabah, kemudian Ammar bin Yasir, mereka orang-orang yang tidak punya, para du'afa, tapi mereka bahagia. Justru para du'afa itu menjadi sebab turunnya apa para jemaah? Rizki. Turunnya apa? Pertolongan Allah. Hal turzakuna wa tunsaruna illa bidu'afaikum. Bukankah Allah memberikan pertolongan dan memberikan rizki pada kalian dengan sebab
orang-orang lemah yang ada di antara kalian. Dengan apa? Bi ikhlasihim wa du'aihim wa salatihim, keikhlasan mereka, doa mereka, salat mereka. Maka jadikan kesempatan hari-hari yang penuh dengan keberkahan untuk kita bisa berbagi berkah. Kan begitu. Ya. Doa, usaha, tawakal. Para jamaah rahmati Allah, ketika orang sudah maksimal berdoa, sudah berusaha sekuat tenaga dalam dia meraih kehidupan dunia akhirat, lalu dia tawakal pada Allah Ta'ala, alhamdulillah berhasil. Apa yang keempat? Bersyukur, jangan sombong. Bersyukur, jangan sombong. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur pasti aku tambah, la azidannakum. La azidannakum ini lam taukid juga nun taukid, la azidannakum. La in syakartum, syarat in syartiyah dalam bahasa Arab. La in syakartum, jika kalian bersyukur, apa jawab syaratnya? La azidannakum. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur pasti aku tambah. Kalau kalian kufur, ingat adabku sangat pedih. Oleh karena itu banyaklah bersyukur dan bilang sama istri antum, alhamdulillah saya punya istri kamu, saya bersyukur sekali. Gitu Pak. Paham nggak ini? Iya. Ya supaya dapat tambahan gitu. Ya, kalau bersyukur ditambah insya Allah. Iya, iya. Jadi yang senyum-senyum itu sudah pengalaman. Gitu ya. La azidannakum. Jadi kita jika bersyukur para jemaah ditambah oleh Allah Ta'ala. Dan harus yakin. Masalahnya sekarang itu kita ngaji dan ngaji. Cuma masalahnya yakin atau tidak. Itu. Masuk ke dalam hati atau tidak. Tertanam atau tidak. Ini para jemaah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ini harus ada. Diuji barangkali oleh Allah Ta'ala. Katanya kalau kita bertakwa itu diberi jalan keluar, rezeki yang tidak diduga. Kok utang saya tambah banyak? Kok saya tambah ngaji ya tambah juga tidak terpuji misalkan. Kok semakin didesak dan terdorong. Para jamaah rahmat Allah, kita harus berprasangka baik kepada Allah. Ana inda dhanni abdi bihi, aku berada dalam persangkaan hambaku. Maka kita bersyukur. Para jamaah rahmat Allah. Dan Nabi SAW selalu memuji Allah. Kana Nabi SAW idza ra'a ma yuhibbuhu yaqulu alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa idza ra'a ma yakrahu yaqulu alhamdulillah ala kulli halin. Rawahu Al-Baihaqi dan disahkan Syekh Al-Albani rahimahullah taala dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau melihat sesuatu yang menyenangkan, membuat dia senang, apa kata beliau yang diucapkan? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Dengan nikmatnya sempurnalah segala kebaikan. Sehingga apa? Apa yang kita dapatkan dari harta, dari wanita, dari tahta, apapun para jemaah, itu kita sandarkan bahwa itu atas nikmat Allah. Para ulama menjelaskan syukur ada 3 rukun. Pertama dengan hati, 2 dengan lisan, 3 dengan amal anggota badan. Dengan hati kita akui bahwa ini merupakan nikmat karunia Allah. Kalau tidak, kita bisa tidak kenal diri, bisa lupa diri. Langsung mengaca depan kaca, siapa saya? Sampai bertanya, siapa ini? Gitu. Sampai lupa diri. Siapa ini yang bau ini? Siapa yang ini siapa? Lupa diri. Para jemaah. Maka akui dalam hati bahwa nikmat yang kita dapatkan itu semua merupakan karunia Allah. Ya, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya sempurnalah segala kebaikan. Jadi kita semua menyadarkan ini nikmat Allah Ta'ala. Saya cuman ya berusaha.
Berapa banyak orang para jemaah punya ijazah yang sama, S1, S2, ya, dengan IP yang sama. Yang satu jadi manajer, yang lain jadi mene ketehe. Yang lain beda, padahal sama jurusannya, sama ininya. Ya, itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita syukuri para jemaah. Ya, mensyukuri yang sedikit, apalagi yang banyak. Insya Allah bahagia para jemaah. Kalau kita dapat nikmat bersyukur, bahagia. Urusan dunia lihatlah yang dibawa, alhamdulillah, ya, kita masih bisa begini, bisa begitu. Urusan akhirat lihat yang di atas. Maka di tempat kita sekarang ini berlomba-lomba satu sama lain, saling menjadi cermin kebaikan. Ketika yang satu sudah bangun, waduh salat 2 rakaat setelah wudhu nih, membaca Quran, ya, yang satu bangun juga, yang satu saling seperti itu, saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Dalam urusan dunia lihatlah yang lebih bawah kita, maka kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai Nabi mengungkapkan dengan satu kata-kata takjub, ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kullahu khair wa laysa dzaka li ahadin illa li mu'min. In asabatu sarra syakara fakana khairan lahu wa in asabahu dharra sabara fakana khairan lahu, rawahu Muslim. Sungguh mengagumkan orang mukmin karena semua urusan yang dimiliki jadi baik baginya. Hal itu tidak didapatkan kecuali bagi orang yang beriman. Jika dia dapatkan suatu kenikmatan, dia bersyukur dan kenikmatan itu jadi kebaikan baginya. Jika dapat musibah, dia bersabar dan musibah itu jadi kebaikan baginya. Sehingga ada kata-kata, yaitu apa? Hikmah di balik musibah. Itu para jemaah. Karena kita tidak tahu, wa asa an takrahu syai'an wa huwa syarrul lakum wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kamu tidak suka itu menjadi kebaikan bagimu. Dan bisa jadi yang kamu cintai jadi keburukan bagimu. Allah tahu, Maha tahu, sementara kamu tidak tahu. PHK mungkin dari pekerjaan, bisa jadi di sebalik itu ada hikmah. Allah Ta'ala mau memberikan sesuatu yang besar pada kita, pasti. Yang paling penting adalah kalau kita mau mengeluh pada Allah, yang paling penting adalah kita harus berprasangka baik kepada Allah selalu. Pasti Allah Ta'ala ada hikmahnya, pasti ada hikmahnya. Aku tidak tahu, pasti ada hikmahnya. Nah, karena kita berprasangka baik kepada Allah, ya diberikan kebaikan. Kalau sebaliknya, ya kita dapat yang selalu kita cemaskan para jemaah. Ya. Oleh sebab itu, kalau kita ditimpa sesuatu, ya tidak boleh mengatakan seandainya. In asabaka syai'un fala taqul lahu anni fa'altu lakana kadza wa kadza, walakin qul qaddarallah wa ma syaa fa'ala li'anna law taftah amal syaitan. Rawahu Muslim. Nabi bersabda, apabila engkau ditimpa sesuatu, jangan mengatakan seandainya begini akan begitu, seandainya begitu. Jangan, katakanlah Allah telah mentakdirkan apa yang Allah kehendaki terjadi. Karena perkataan seandainya itu akan membuka, yaitu pintu-pintu setan, perbuatan setan. Ya, maaf saya minum. Bismillah. Para jamaah rahmati Allah, mari kita pandai-pandai untuk bersyukur. Selalu disampaikan ya dalam khutbah, dalam pengajian, dalam taklim. Pertama kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Itu memang kalimat yang sangat mudah diucap. Itu para jamaah. Tapi banyak kadang kita lalai bahwa betapa lapang dan luas nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau mau hitung nikmat Allah tidak bisa. Ya. Ada yang pernah kena Covid? Ya, saya pernah kena. Oksigen para jemaah. Ya. Oksigen mahal,
sampai berebut, waktu itu sampai kita beli di sini untuk dipinjam-pinjamin. Ya. Sekarang kita pernah merasa tidak? Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, tidak para jemaah, loss seperti biasa. Ya, itu. Tapi kita pernah merasakan, ya Allah betapa luar biasanya. Memang nikmat sehat itu terasa ketika kita sakit. Nikmatani maubunun fihi ma katsirun minan nas. As-sihha wal farau, rawahul Bukhari. Dua nikmat banyak manusia tertipu dengan keduanya. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Nah, sehatnya kita mudah lupa sehat itu. Tapi mudah-mudahan ya bertahannya 10 hari 10 malam di sini, mudah-mudahan ya Allah catat ya Rabbi ya, bahwa itu salah satu bentuk syukur para hambamu yang ada di sini dan juga di masjid-masjid yang lain, sebagai bentuk syukur atas nikmat-nikmat yang Engkau berikan ini para jemaah. Karena memang bukan hal yang mudah 10 hari bertahan jauh dari rumah ya, dengan segala keterbatasan, dengan antrian di toilet, dengan tergeletak di berbagai macam tempat ya, seperti tentara kalah perang. Tapi itu semua nikmat ya, hati yang menjadi ukurannya, yang merasakan para jemaah ya. Dan benar-benar itu salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Ta'ala dengan anggota badan. Tadi dengan hati diakui nikmat itu, lalu ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nabi bersabda, alhamdulillah afdalud du'a. Ya, afdalud du'a alhamdulillah. Seutama-utamanya doa adalah alhamdulillah. Ya, ini hadis sahih. Kemudian yang kelima ya, yang keempat tadi syukur, jangan sombong kalau berhasil, kalau gagal ya bersabar ya. Kita harus sabar ya, kata presiden kita Pak Jokowi, kita harus sabar ya, boyo sabar. Ini sabar ini penting. Apa tuh sabar itu? As-sabru habsun nafsi, menahan diri para jemaah ya. Dan sabar ulama membagi jadi 3 juga. As-sabru fi ta'atillah, as-sabru an maksiatillah, was-sabru ala aqdarillah. Pertama, sabar untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Sabar tidur tergeletak di masjid ya, dengan berbagai macam keterbatasan fasilitas, baik mungkin juga dari sisi hidangannya, dari sisi semuanya. Itu kalau tidak mau merebut karunia Allah Ta'ala, Masya Allah para jemaah, siapa yang mau? Ya, ini lebih baik tidur di rumah. Dan tentu silakan masing-masing sambungkan, hubungkan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar tetap melakukan ketaatan kepada Allah apapun kondisinya. Mau ekonominya bagus atau barangkali diuji, tetap sholat berjemaah dijaga, tetap kewajiban menuntut ilmu, tetap berbakti kepada orang tua meskipun kemarin barangkali berupa dengan kelebihan rezeki, sekarang belum bisa, dengan ucapan yang baik, dengan doa dan semuanya para jemaah ya. Sabar untuk tetap menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar menahan diri tidak berbuat maksiat. Karena tidak sedikit orang-orang yang mendapatkan ujian dan cobaan ya, itu tidak sabar. Lari ke diskotik ya, bahkan yang tidak sabar lagi cari tali, cari baygon ya, dan lain sebagainya. Tidak demikian dengan orang yang beriman, karena mereka tahu hidup adalah ujian ya. Allah Ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ya. Allah berfirman, sungguh akan kami uji kalian dari rasa takut, ya, sebagian rasa takut, bukan semuanya, syai'in minal khauf wal ju', rasa lapar, ya, rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan jiwa. Beri kabar kurang buah-buahan, beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa mereka? Orang-orang ketika dapat musibah mengatakan sesungguhnya kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka mereka dapat apa? Ulaika alaihim salawatu mir rabbihim rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka akan mendapatkan salawat dari Allah. Kalau salawat kita kepada manusia doa, kalau salawat Allah kepada makhluk itu namanya pujian. Dapat rahmat, dapat hidayah. Ini para jemaah balasan bagi orang yang sabar. Sabar tetap taat, sabar tidak berbuat maksiat, sabar menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Dan memang ini berat para jemaah. Ya, bukan berarti kita tidak mencari apa sebabnya, boleh. Sehingga ada yang salah menjadi sebab sebuah kesalahan dalam satu usaha, kemudian dia mendapatkan sanksi, tidak ada masalah, ya. Itu seperti orang kecelakaan, kan pasti diperiksa, ada kesalahan, ada kelalaian, lalu beri sanksi. Oh jangan, ini takdir Allah Ta'ala, nggak bisa, tetap ya harus ada sanksi. Nah, tapi yang mendapat musibah kita sabar, ya, jangan sampai kita kemudian apa istilahnya teriak-teriak, ya, an-niyahah dan lain-lain. Tidak boleh kita an-niyahah. Begitu pula sabar, ya. Orang dapat musibah itu disebut oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin ada 4 keadaan. Pertama, dapat musibah marah, at-tasakhut, marah, ya. Nabi bersabda, man radiya falahu ridha wa man sakhita falahu suhtun. Barang siapa yang ridho dapat keridhaan Allah, barang siapa yang marah dapat kemurkaan Allah. Ya, ada dulu kisah nyata begini. Ada orang dia koordinator pengajian, seorang wanita. Qadarullah masih muda, suaminya meninggal, suaminya punya kedudukan. Ya Allah, engkau tidak adil. Ya, kenapa suami saya kok dipanggil? Lupa para jemaah. Ya. Nah, kita jangan sampai terbesit seperti itu. Padahal saya sudah begini, padahal saya sudah begini. Katanya wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ingat, berprasangka baiklah kepada Allah Taala. Ya, Allah Taala menguji hambanya. Kalau Allah Taala mencinta kepada hamba diuji. Idza aradallahu, ya, ada apa hadisnya itu? Idza aradallahu bi'abdihi al-khaira ajjala lahul uqubata fid dunya wa idza aradallahu bi'abdi asyarra amsaka bidzambihi hatta yufi bihi yaumil qiyamah. Rawahu Tirmidzi. Ya, Allahumma shalli ala Nabi. Ini hujan, Pak, ya. Hujan, ya. Ya. Apabila Allah menghendaki suatu kebaikan kepada hamba, disegerakan sanksi akibat dosa dia di dunia. Dan kalau Allah Ta'ala menghendaki keburukan, dibiarkan dia dengan dosanya, dibalas nanti hari kiamat. Maka kalau kita mendapatkan yang tidak enak, ya, langsung ini pasti dosa saya. Pasti dosa saya, ya Allah. Ya. Nah, kita husnudzon kepada Allah, ini pasti dosa saya. Dan kalau Allah menghendaki kebaikan seperti itu, disegerakan akibatnya di dunia ini. Tapi kalau Allah menghendaki keburukan kepada hamba, dibiarkan dia dengan dosanya, dibalas kelak pada hari kiamat. Maka kita bersabar. Ya, jangan sampai at-tasakhut, marah dan murka. Yang kedua, orang dapat musibah sabar. Sabar. Tadi sudah kita jelaskan sabar. Yang ketiga, orang dapat musibah ridho. Ridho. Ada sebuah hadis yang maknanya bahwa ketika orang-orang di surga melihat balasan yang diberikan kepada seorang yang dapat musibah, dia berkata, kalau aku tahu balasan orang dapat musibah seperti itu, maka lebih baik dulu aku dapat ujian musibah dengan cara badanku digunting-gunting
Sampai seperti itu, hadis sahih. Para jamaah rahmati Allah. Ya. Nah, kita syukur, sabar, 6 istighfar. Istighfar para jemaah. Ya. Istighfar ini luar biasa. Kunci dari berbagai macam persoalan. Ada orang mengeluhkan kepada seorang tabi'in, Al-Hasan Al-Basri, kibar tabi'in, syekhnya para tabi'in. Mengeluhkan tidak punya anak. Kedua, mengeluhkan kekurangan harta. Orang kedua, disuruh apa? Istighfar. Yang ketiga, mengeluhkan kekurangan air. Istighfar. Yang keempat, kekurangan buah-buahan. Istighfar. Loh, ditanya, kenapa orang-orang punya masalah yang berbeda-beda, kok solusinya sama? Istighfar. Penyakitnya beda-beda, ya. Kok semuanya dihantam sama amoksisilin? Apa ini? Akhirnya beliau sampaikan ayat dalam surat Nuh ayat 9 sampai 12 kalau nggak salah. Antum lihat, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ya. Aku katakan, hendaklah kalian istighfar, Allah Maha Pengampun. Jangan kita putus asa dengan dosa-dosa. Niscaya Allah akan ngirim air dari langit dengan cukup, tidak jadi banjir, berkah. Ya. Wa yumdidkum bi amwali wa banin, akan dicukupkan dengan amwal dan anak-anak, harta dan anak-anak. Ya. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, diberikan kebun-kebun, diberikan juga sungai-sungai. Jadi istighfar, banyak istighfar, terutama pernah saya sampaikan pada antum, ya, kalau sudah menjelang sahur atau di waktu sahur maksudnya, habis sholat taraweh, qiyamul lail, itu waktu sahur, itu lebih baik adalah istighfar. Karena apa? Allah berfirman, wabil asharihum yastaghfirun, di waktu-waktu sahur mereka istighfar. Ya, istighfar itu kunci segalanya. Istighfar, perbanyak istighfar. Kunci tadi kekurangan anak. Ada kasus para jemaah, ini kebetulan, tapi saya sandarkan kepada itu. Dulu pernah ada seorang biasa jemput saya pengajian, ya, si ngobrol di mobil. Saya sudah 4 tahun Ustaz, menjelang 5 tahun menikah, belum punya anak. Saya ingat perkataan Al-Hasan Al-Basri, saya sudah ke dokter, sudah ke herbal, macam-macam, jadi usaha sudah semua. Coba perbanyak istighfar. Kalau kita disuruh perbanyak istighfar, jangan merasa menjadi terdakwa. Berarti saya banyak dosa, Ustaz. Ya siapa yang gak banyak dosa? Iya kan? Justru kita ngakui dosa. Wa abu bidambi, aku akui dosa ya Allah. Al-i'tiraf biddam, mengakui dosa. Itu merupakan perkara yang penting dalam agama. Alhamdulillah dia lakukan. Sebulan ketemu, alhamdulillah Ustaz, istri hamil. Ya, tentu takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memang apa yang ada itu harus yakin. Nah, sekarang itu tuh kita yakin. Ya. Pertama barangkali belum, kedua belum, doa ketiga belum, terus jangan berhenti. Obat saja nggak bisa sekali, bahkan sehari 2 kali, ada sehari 3 kali, ya sampai seminggu. Ya. Kalau setelah itu apa habis, kontrol, kasih resep lagi. Ini maunya sekali doa langsung emas turun, ya. Ya. Tidak bisa para jemaah, ya. Maka kita harus sabar, ya. Banyak istighfar. Istighfar merupakan doa yang ampuh untuk berbagai macam problem. Ya. Yang ketujuh, jangan meremehkan, menyepelekan kebaikan sekecil apapun para jemaah. Jangan remehkan. Di sini insya Allah banyak kebaikan-kebaikan. Apapun bisa dilakukan. Sandal orang yang mungkin terpisah disatukan, anduk jatuh diambilkan.
ya. Bukan malah anduknya orang dipinggirin. Akhirnya dia anduknya yang tadinya begini ya menjadi begini. Karena ditempatin kita. Itu. Sepele. Tapi kebaikan. Ya. Termasuk berebut stop pertama, nggak boleh mengutamakan orang lain. Ini Ustadz, fadal Ustadz di depan, nggak bisa. Tapi ketika Ustadz begitu, saya rebut. Wah, Anda nggak ngasih persilakan saya rebut. Apalagi silakan Ustadz saya rebut, yang salah antum. Ya, nah, kalau ini nggak. Kalau toilet boleh mengutamakan lebih tua. Ya, berapa kali ikhwan, karena saya juga kelihatan mungkin juga tergopoh-gopoh, Ustaz antum duluan. Ya sudah, syukran aja kalau heran. Ya. Tapi kalau soft enggak. Bahkan sampai kata Syekh Utsaimin, seandainya kita bersama bapak kita, orang tua kita duluan. Bapak ya, saya depan. Itu, paham di sini. Nah, ini. Jangan sepelekan kebaikan siapa. Tapi ini memang perlu apa? Perlu fikih, perlu pemahaman, ya, sehingga tidak salah. Nah, jangan sepelekan kebaikan sekecil apapun. Nabi bersabda apa? La tahqiranna minal ma'rufi syai'an hatta walau antalqa haqa biwajhin talqin. Jangan kau remehkan kebaikan sekecil apapun meskipun berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, apalagi dikasih secangkir kopi yang berseri-seri. Insya Allah habis ini para jemaah. Ini dingin-dingin, tolong ya Mas barista, akhi barista, persiapkan kopinya. Ini Masya Allah, jangan remehkan, berbagi antara satu dengan lain. Ittaqun nar walau bisyikki tamroh, kata Nabi. Takutlah neraka meskipun hanya dengan separuh biji korma. Jangan remehkan kebaikan. Kenapa? Kita tidak tahu yang diterima Allah yang mana. Rubba amalin sogirin tu'adzimuhu an-niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyah. Perkataan Abdullah ibn Mubarak. Berapa banyak amal kecil remeh depan manusia jadi besar karena niat di hadapan Allah Ta'ala. Begitu pula berapa banyak amal besar bergengsi di hadapan manusia jadi kecil di hadapan Allah karena niat. Nah, yang kedelapan, jangan meremehkan keburukan sekecil apapun. Gunung yang besar terdiri dari batu-batu yang kecil. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu fi asli jabalin yakhafu an yaqa alaih wa innal fajir yara dhunubahu ka'annahu dhubabun yaqa ala anfi fayaqulu hakadha, rawahul Bukhari. Orang mukmin melihat dosanya seperti dia berada di bawah gunung, takut gunung itu hancur menimpa dia. Semeru meletus, Merapi meletus. Ketika Semeru Merapi mengeluarkan ya bahan-bahannya dari perutnya, antum duduk manis sambil selfie atau kabur? Pasti kabur. Nggak mungkin duduk manis selfie. Ini gunung, bukan gunung-gunungan, gunung beneran. Pasti kabur. Nah, orang mukmin melihat dosanya sama seperti gunung yang mau runtuh. Dia berada di lereng, takut. Sehingga jangan remehkan dosa sekecil apapun. Ya, ulama salaf mengatakan jangan melihat kecilnya dosa, tapi pandang dan lihatlah kepada siapa engkau berbuat dosa, kepada Zat yang Maha Besar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir para jemaah adalah berteman dengan orang-orang yang soleh, berteman dengan orang-orang yang mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang tergantung agama teman dekatnya. Perhatikan dengan siapa dia berkawan. Ya. Nabi memberikan permisalan, orang yang berteman dengan orang baik dengan orang tidak baik, permisalan dengan penjual minyak wangi ya dan pandai besi. Apa kata beliau? Mathalu al-jalisis soleh wal jalisis su kahamilil miski wa nafihil qir. Wa hamilul miski imma an yuhdiyaka
wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida rihan thayyibatan wa nafikhul kir imma an yuhriqa thiyabak wa imma an tajida rihan khabithatan. Rawahu Muslim. Permisalan teman yang baik dengan teman yang tidak baik seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Penjual minyak wangi ada 3 kemungkinan dapat hadiah nih. Kalau tidak, yang kedua beli. Kalau tidak, dapat baunya. Adapun pandai besi, kalau tidak terbakar bajumu, maka mendapatkan bau yang tidak enak. Itulah para jemaah. Kalau ada di sini teman-teman yang baik, insya Allah ya dapatkan keberkahan dari kebaikan itu sendiri. Satu sama lain saling memberikan keberkahan. Ya mungkin ada tampias ya, mudah-mudahan. Barangkali kajian kita sampai di sini. Seperti biasa, kalau memang ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Kalau tidak ya dengan senang hati antum bisa berbagi kebahagiaan, ya nyeruput kopi yang hangat. Ada pertanyaan? Silakan Pak. Ya sebentar dulu. Yang lebih senior. Ya, ya. Ya, ini udah diupayakan masih ya ada rembes kalau hujannya agak deras. Satu contoh? Hah? Oh iya iya iya. Iya. Betul. Iya. Iya. Jadi para jemaah rahmati Allah, saudara iktikaf di sini. Kemudian yang di rumah merasa apa ya ditinggal sehingga tidak bahagia. Ya antum berbahagialah karena apa? Yang di rumah masih gandolin antum. Ya. Kalau suruh udah pergi sana, itu perlu dipertanyakan. Itu kan gitu. Berarti kita positive thinking di sini. Ya, satu. Yang kedua, ketika mengalasan itu kan sunnah, ini wajib bersama keluarga untuk gini macam-macam. Apakah Nabi juga tidak tahu? Nabi lebih banyak ditinggal. Ya, itu. Sampai 3 istrinya ikut. Pertama Aisyah ikut iktikaf, bikin tenda, disusul oleh Hafsah, disusul oleh Zainab. Apa-apaan ini? Kok pada ikut semua? Sudah, lepas. Gitu, ya. Nah, kemudian terkait dengan keluarga, istri, memang disebutkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli mereka dengan ma'ruf. Ma'ruf sesuai dengan urf. Nah, urf itu apa? Adat berapa biasanya, ya? Apa namanya? Belanja misalnya. Ya. Nah, tapi itu kan namanya hak. Ketika hak itu dipenuhi sesuai dengan kebiasaan yang ada di setempat, selesai. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, dulu para sahabat keluar harus berjihad. Sampai Umar bertanya kepada Hafsah, berapa lama wanita itu sabar ditinggal? 4 bulan. Baru tentara-tentara suruh pulang.
Ini 10 hari sudah gak sabar. Ini betapa cintanya istri sama antum. Nah, ini ya. Nah, adapun ditinggal kemudian ditelantarkan baru itu tidak benar. Tapi kalau sudah dipenuhi sesuai dengan uruf, ya. Oh, tidak sesuai dengan uruf, di bawah standar dari uruf, tapi dia rela. Mau, tuh hak, namanya at-tanazul anil hukuk, mengalah atas haknya, boleh sekali. Enggak apa-apa, Mas. Alhamdulillah, ya, di Makassar ini ada kok. Besok enggak tahu. Insya Allah tidak akan menyanyiakan. Seperti siapa? Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar sama Ismail, ya. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, aku tinggalkan anak keturunanku di lembah tidak ada pepohonan. Ya. Hanya berapa butir korma barangkali para jemaah ditinggal. Apa kata Hajar? Ibrahim, engkau tinggalkan kami seperti ini. Ibrahim tidak menoleh. Dipanggil lagi, wahai Ibrahim, tidak noleh. 3 kali tidak noleh. Akhirnya Hajar mengatakan, apakah engkau meninggalkan kami karena Allah? Baru noleh. Gini, iya. Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Nah, mari kita cetak istri kita seperti Hajar. Jangan dihajar saja. Ya. Jangan kita hajar saja, tapi bagaimana menjadi seperti Hajar. Kalau gitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Ya. Nah, ini memang para jemaah kita terlalu banyak dengan otak kiri. Mari kita fungsikan otak kanan kita, ya, bahwa Allah Ta'ala itu Maha Pemurah. Namun kita sudah berbuat standar. Kalau terkait dengan hak dan kewajiban, ada orang mengalah, istri mengalah haknya. Sauda mengalah haknya kepada Aisyah. Ya. Kemudian termasuk juga Saroh, ya, Hajar ini mengalah atas haknya. Tidak ada masalah. Tapi kalau tidak, ya kita penuhi sesuai dengan standar. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Uruf, kebiasaan. Berapa biasanya belanjanya? Sehari, 2 hari, seminggu, 1 bulan, selesai. Itu, ya. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi, ya, Hafad, yang ini duluan tadi. Sini duluan, berantum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, berarti 10 jadi genap, tambah 1 lagi ke-11-an. Apa? Oh iya. 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 Tambah 1, ridho istri. Ya, itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan dalam kitabnya Al-Qawaidul Arba 3. Ya, nah, nggak ada masalah. Seperti saya bilang, ini tidak ada nas, tapi min babil istiqro. Apa istiqro? Yaitu pengamatan. Ya, nah, doa tidak mungkin dipungkiri. Sebab orang berdoa itu insya Allah bahagia. Kenapa? Dia sudah mencurahkan isi hatinya kepada Zat yang memiliki persoalan semuanya. Itu dan seterusnya sudah kita dengar bersama. Mau ditambah ridho orang tua, juga ridho istri, ya itu. Kalau istri nggak ridho, antum pasti pulang diomelin, pasti nggak bahagia tuh.
Ya, kalau mau tambah dengan ridho orang tua, ya nggak ada masalah. Baca Quran semua bahagia. Artinya amal kebaikan itu bahagia. Di sini masuk kepada bagian jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Berbakti pada orang tua kebaikan tidak? Iya, masuk pada sana, pada keumuman itu. Ya, kalau kebaikan kecil tidak diremehkan, apa yang besar? Ini. Maka masuk kepada keumuman kebaikan. Nah, sementara doa spesifik, ya, usaha spesifik, tawakal spesifik, semua berkaitan dengan tauhid. Doa, usaha, tawakal, syukur, sabar, istighfar, itu tauhid semua. Ya, yang dengan Allah SWT. Ya, karena itu muncul dari sikap pribadi. Orang berbakti pada orang tua, tapi gak suka bersyukur, gak bisa bahagia dia. Ya, kalau tidak bersyukur. Nah, tapi masuk kepada yang umum, jangan remehkan kebaikan sekecil apapun, termasuk berbakti pada orang tua, termasuk sayang sama istri, sayang sama anak, sekecil apapun kebaikan masuk ke dalam keumuman. Ya, tapi nggak masalah, antum tambahin, ya, orang tua, syukron jazakallahu khairan, karena memang tidak ada nas, mimbabil istiqro, ya, antum silakan. Ya, bagaimana? Afan, ini nggak jelas dengan suara hujan. Masih bertangga, iya, iya, iya. Berhubungan ya. Iya. Memenuhi, ya. Ya. Iya. Tergantung negonya antum saja itu semua. Ya. Jadi ikhwan, ya, terkait dengan masalah adil dan tidak adil, itu kan masalah hak dan kewajiban, betul? Adil haknya para istri, adil kewajiban para suami, betul? Nah, kalau kita berbicara masalah hak dan kewajiban, maka orang yang bijak adalah yang selalu menjaga kewajiban dan mengalah akan hak. Orang yang tidak bijak, yang selalu menuntut hak tapi melalaikan kewajiban, ya, dia memperhatikan kewajibannya dan terkadang mengalah atas hak untuk kemaslahatan yang lebih besar. Dan biasanya laki-laki lebih lapang dadanya untuk bisa menerima itu. Makanya dikasih porsi 4 karena lebih lapang. Ya, antum paham nggak ini? Laki-laki lebih bisa mengalah karena dia lebih lapang. Dia dikasih 4 porsi 4, ya, karena lebih lapang. Nah, urusan hak dan kewajiban, maka memang penting untuk bisa memiliki kekuatan lobby pada para asatir, ya, para asatir jamaah istri, ya, pada istri itu harus bisa sampaikan sehingga, oh ya, kalau itu saya ngalahkan hak nih, begini loh ya, ini dulu, ini malah contoh soal, ya, misal nih kasus yang tuh sampaikan, ya, dulu saya janjikan, dulu belum ada, ya, baru sekarang bisa ada dan sudah kamu. Ya, nanti kalau semua bareng-bareng nanti sana gak enak, insya Allah nantilah. Untuk apa? Supaya hubungan baik dulu. Yang penting kalau saya sudah janjikan emas, ya, cuman 15 gram, sementara kamu dapat emas 70 gram, 70 kilo. Kan ada nih, ya.
Itu. Ini saya janjikan emas dia 20 gram. Kamu sudah dapat emas 70 kilo. Antum siapa namanya? Namanya antum? Nama ya. Ya? Ya, dapat emas Delphi kurang lebih 65 atau 70 kilogram. Kurang apa? Coba ya. Nah, harus sabar dulu dibandingkan dia cuma emas 20 gram. Yang pertama, coba kalau dikasih bareng sama-sama waktunya bisa jadi tidak nyaman. Baru dia sadar, oh gitu ya, nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Yang penting hubungan baik dulu. Nah ini lobby begini ini privasi pribadi, konsultasi antum nanti. Tinggal catat berapa biaya konsultannya. ya itu ya. Kalau seperti itu, insya Allah. Bagaimana membuat dua pihak ketika barangkali kadang-kadang apa, ketika harus berbuat begini gak cocok, padahal maunya kita biar sama, bisa gak cocok. Nah, bagaimana bisa meyakinkan? Akhirnya apa? Oh, kalau gitu gak apa-apa lah, gak masalah sudah. Nah, dia bisa mengalahkan haknya, mengalah tertunda untuk jaga perasaan yang sana dulu. Paham di sini? Ya. Seperti kalau diundi, mau pergi diundi, di lotre, syar'i. Tapi kadang perasaan para perempuan itu susah, kan itu. Nah, di lobby dulu, gimana? Ya, sampai rela. Oh ya, sudah nggak apa-apa deh. Ya, betul, rela, udah, nggak ada masalah. Kalau orang, misalkan saya dapat hak dari antum, dapat hak apa? Rumah misalkan. Enggak, saya alhamdulillah ngalah untuk antum. Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh. Gitu. Seperti banyak salah paham masalah waris, ya. Masalah al-irthu, al-warith. Laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1, betul. Tapi banyak fakta saudara perempuan itu kondisi ekonominya terpuruk. Yang laki-laki kaya raya. Sehingga yang laki-laki itu memberikan sama atau bahkan juga nggak ngambil. Oh, nggak boleh, harus dua bagian, 1 bagian. Nah ini, kalau sudah nerima hukum itu, kemudian dia mengalah atas haknya, ya sudah, nggak ada masalah, boleh. Dia mengalah atas haknya. Ya, termasuk para istri, ya. Nah, berarti di sini apa? Bagaimana jagonya suami untuk melakukan PDKT, lobby untuk bisa meyakinkan istri tentang kemaslahatan, ya. Itu. Sebab bisa jadi yang namanya yang paling utama memang kebaikan semua bisa diambil, ya. Tapi kan ada istilah win-win solution, ya. Ada win-win solution. Kamu di sana dapat ini, tapi dapat ini. Ya, kamu dapat itu, sana dapat ini. Jadi semua di sana dibisikin baik, di situ juga dibisikin baik. Ya, itu. Insya Allah terjaga hubungan. Ya. Dan tentu minta kepada Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Antum nanyanya selalu masalah ta'addud, ya. Ini bikin kesel yang lain ini. Nanti doanya ya Allah, bukan minta Lailatul Qadar, minta istri lagi. Ya. Lah iya, bikin yang lain yang belum ini doanya bukan Lailatul Qadar lagi. Ya Allah, saya berikan poligami. Tapi gak ada masalah, boleh-boleh saja. Minta pada Allah apa saja yang kita inginkan para jemaah, doa, ya. Tayyib. Ada lagi? Ya, silakan. Oh iya, ini ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bekerja di bagian apa? Iya.
Iya. Iya. Iya. Terkait dengan kejujuran dan kebohongan, tentu saja hukum asal yang namanya bohong itu tidak boleh. Nabi bersabda, iyyaka wal kadhib fa innal kadhib yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Ya, hati-hati kamu dari kebohongan, karena kebohongan menyeret orang kepada dosa dan dosa menyeret orang kepada api neraka. Nah, kemudian dalam kondisi tertentu, ya seperti dalam perang, boleh. Nabi bersabda, al harbu khid'ah, perang itu tipu daya. Nah, kalau jujur-jujuran, mana anggotamu itu Pak di belakang semua, habis. Ya habis, nggak boleh. Al harbu khid'ah, ya bahwa perang itu tipu daya. Itu sabda Nabi SAW. Nah, kemudian untuk yang lain dalam keadaan normal ya kita tidak boleh berbohong. Tapi ada solusinya. Tolong jangan terlalu menjadi perhatian antum. Nanti dijadikan contoh soal terus, dapat contekan. Apa namanya? At-tauriyah. At-tauriyah. Ya. At-tauriyah. Apa at-tauriyah itu? At-tauriyah sebenarnya akhul kadib, saudaranya bohong. Ini dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika dituduh ngancurin patung. Coba tanya kabiruhum yang besar itu, masa ya gak bisa ngomong, kenapa kamu kok sembah? Nah, yang kedua juga Nabi Ibrahim ketika istrinya Saroh, ya ketika dibawa dari Babilonia menuju Palestina menuju Syam, biasanya sama raja-raja itu diusilin kalau tahu kalau istrinya. Tapi Nabi Ibrahim bilang ini saudara saya. Nah, saudara saya maksudnya apa? Saudara seiman. Itu apa maksudnya? Zikru al-qarib wa yuradu bihi al-ba'id. Dalam ilmu balaghah menyebut yang dekat, ya maksudnya yang jauh. Yang dekat saudara sekandung dikira, ya tapi maksudnya saudara seiman dan seakidah. Dan juga dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika bawa Nabi, karena Nabi mau dibunuh. Akhirnya apa? Ya, sama Abu Bakar As-Siddiq ketika ditanya, siapa ini? Ini petunjuk jalan saya. Nah, dikira orang ini gaet seperti petunjuk jalan, tapi maksud Abu Bakar adalah petunjuk jalan yang lurus, yaitu Islam. Itu namanya at-tauriyah. Tiba-tiba telepon, wah ini lagi hutang nih. Langsung belum dibuka, keluar rumah. Antum di mana? Di rumah? Enggak, saya enggak di rumah nih. Ya, di luar, saya lagi di luar. Enggak salah. Enggak bohong. Tapi tolong jangan diikutin cara ini ya. Ya, ini lagi hutang nih. Ya, sebiar enggak bohong, keluar dia. Cet, antum di mana nih? Maaf, saya enggak di rumah, lagi di luar. Saya mau ke sana, mau ke rumah, saya lagi luar. Betul, luar rumah. Depan pintu. Itu. Ini namanya at-tauriyah. Jadi dalam keadaan darurat boleh, jangan sampai langsung ke bohong. Ini untuk urusan apa saja. Adapun perang ya boleh. Al-harbu khid'ah. Allahu a'lam bissawab. Ya. Cukup sampai di sini. Mudah-mudahan besok terakhir mungkin bahas fikus zakah para jemaah. Setelah itu mungkin silahkan ya antum bisa selesai. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga kita semua, terutama antum yang istiqomah sampai 10 hari dengan berbagai macam keterbatasan, dengan berbagai macam ya apa ya ketidaknyamanan, tapi hati yang menguatkan semuanya. Karena apa? Didukung dan dibangun di atas keimanan dan mengharapkan pahala Allah. Jangan yang lain, karena kita akan menjadi rugi. Tapi kalau imanan wahtisaban, insyaallah ghufir lahu ma taqaddama min dambi, diampunkan dosa. Dan itu masya Allah mahalnya luar biasa ya, karena semua tujuannya agar kita diampuni oleh Allah. Innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf dan engkau mencintai maaf,
maka maafkan hamba ya Allah. Perbanyaklah banyak doa itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima bacaan Quran kita, menerima qiyamul lail kita, menerima sedekah kita, menerima zakat kita, menerima semua amal-amal yang kita lakukan. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun, jangan remehkan keburukan sekecil apapun. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.